Arif, seorang pemuda sederhana asal Indonesia yang baru saja tiba di Lisbon, Portugal untuk bekerja sebagai office boy (OB) di sebuah rumah sakit swasta demi membiayai impian kuliahnya. Hanya seminggu di sana, hidupnya berubah drastis ketika dia bertemu dengan Dr. Sofia, seorang dokter bedah cantik berusia 32 tahun yang kesepian setelah perceraian tragis dari suami pengusaha kaya. Langit Lisbon menyambut Arif dengan warna biru cerah yang membentang luas, seolah-olah matahari Portugal ingin segera memeluk jiwa seorang pemuda asal Indonesia yang baru saja mendarat di Bandara Humberto Delgado. Arif, berusia 25 tahun, membawa koper usang berisi pakaian sederhana dan mimpi yang terlalu besar untuk sebuah koper kecil. Ia meninggalkan tanah airnya dengan hati yang penuh harap, tapi juga berat oleh bayang-bayang keluarga yang menunggu di kampung halaman. Di Jakarta yang ramai, Arif hanyalah seorang pemuda biasa, bekerja serabutan untuk mengumpulkan uang agar bisa kuliah di bidang teknik. Tapi nasib membawanya ke Portugal, negeri yang ia kenal hanya dari cerita teman dan foto-foto di internet. Sebuah lowongan sebagai office boy di rumah sakit swasta elit di Lisbon menjadi pintu masuknya. "Ini kesempatanmu, Arif," gumamnya dalam hati saat pesawat mendarat, meski angin Atlantik yang sejuk menyapa wajahnya membuatnya merasa asing, seperti daun jatuh di sungai yang tak dikenalnya. Lisbon, kota berbukit dengan jalan-jalan berbatu yang licin karena embun pagi, menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang berbeda dari Jakarta. Tram kuning ikonik meluncur pelan di lereng Alfama, membawa penumpang ke sudut-sudut bersejarah di mana arsitektur azulejo biru putih menghiasi dinding rumah-rumah tua. Arif menaiki salah satu tram itu, tangannya erat menggenggam tas punggung, mata melebar melihat pemandangan yang begitu indah. Sungai Tagus mengalir tenang di kejauhan, mencerminkan sinar matahari yang memantul seperti permata. Tapi di balik keindahan itu, Arif merasakan rindu yang menggerogoti. Ia teringat ibunya di desa kecil dekat Bogor yang menangis saat mengantarnya ke bandara. "Jaga diri, Nak, jangan lupa sholat," kata ibunya, suaranya penuh doa. Arif menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayang-bayang itu. Ia harus kuat, pekerjaan ini bukan hanya soal uang, tapi jembatan menuju mimpi kuliahnya. Di Portugal, ia akan belajar bahasa baru, budaya baru, dan mungkin suatu hari membawa keluarganya ke sini. Rumah sakit swasta di mana Arif akan bekerja terletak di pinggiran Lisbon yang mewah, sebuah bangunan modern dengan fasad kaca yang memantulkan cahaya matahari seperti istana kaca. Namanya Hospital da Luz, simbol cahaya yang kontras dengan kegelapan perjuangan Arif. Saat ia melangkah masuk untuk hari pertama, aroma antiseptik menyambut hidungnya, dicampur dengan bau kopi segar dari kafe di lobi. Seragam biru sederhana yang diberikan supervisor membuatnya merasa kecil di tengah staf medis yang berpakaian putih rapi. Tugasnya sederhana, membersihkan koridor, membawa dokumen, dan membantu apapun yang dibutuhkan. Tapi bagi Arif, setiap langkah adalah pelajaran. Ia belajar kata-kata Portugis dasar seperti obrigado untuk terima kasih dan sim untuk ya, sambil tersenyum pada rekan kerjanya yang ramah tapi kadang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sebagai imigran Asia di negeri Eropa Selatan ini, Arif sering merasakan tatapan itu. Bukan kebencian, tapi rasa penasaran yang membuatnya merasa seperti pameran di museum. Hari-hari pertama berlalu seperti angin laut yang kencang. Arif bangun sebelum fajar, menaiki bis yang penuh dengan pekerja pagi dan kembali ke asrama kecilnya di pinggiran kota saat malam tiba. Suasana Lisbon di malam hari magis dengan lampu-lampu jalan yang menyinari jembatan 25 de Abril seperti bintang jatuh. Tapi di balik itu, Arif sering duduk sendirian di kamarnya mendengarkan rekaman fado, musik tradisional Portugal yang melankolis, melalui ponsel tuanya. Fado itu seperti jeritan hati yang pilu, mengingatkannya pada lagu-lagu dangdut di tanah air. Ia merindukan nasi goreng pedas atau pelukan ayahnya yang selalu bilang, "Kamu bisa, Arif, kamu anak kuat." Tapi ia tak boleh menyerah.
Setiap gaji yang ia kirim ke Indonesia adalah bukti ketangguhannya. Di rumah sakit, ia bekerja tanpa keluh, membersihkan ruang tunggu yang dipenuhi pasien kaya dari seluruh Eropa dan membawa nampan teh ke ruang dokter. Tak ada yang istimewa, sampai hari itu, hanya seminggu setelah kedatangannya. Pagi itu, koridor rumah sakit ramai seperti biasa. Arif mendorong troli berisi peralatan medis, tangannya basah oleh keringat meski AC dingin. Ia baru saja membersihkan ruang operasi pasca bedah dan sekarang tugasnya membawa kotak steril ke lantai atas. Langkahnya cepat, tapi hati-hati karena lantai marmer yang mengkilap bisa licin. Tiba-tiba, di tikungan koridor, ia melihat seorang wanita berdiri di sana. Bahunya merosot lelah. Ia mengenakan jas dokter putih yang sedikit kusut, rambut coklat panjangnya terurai acak-acakan, dan matanya yang hijau seperti daun zaitun tampak lelah setelah operasi panjang. Itu Dr. Sofia Mendes, salah satu dokter bedah terbaik di rumah sakit yang namanya sering disebut-sebut oleh rekan-rekannya. Sofia, berusia 32 tahun, adalah putri seorang pengusaha anggur terkenal di wilayah Douro, pewaris kekayaan yang bergelimang harta dari kebun-kebun hijau dan villa-villa mewah menghadap laut. Tapi di balik wajah cantiknya yang seperti patung Renaissance, ada kesepian yang dalam, seperti samudra Atlantik yang tenang di permukaan tapi bergolak di dasar. Sofia baru saja menyelesaikan operasi hati yang rumit selama 6 jam. Tangannya masih gemetar meski ia berusaha menyembunyikannya. Perceraiannya dari Ricardo, suami miliarder yang licik, telah meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh. Ricardo, dengan kekayaannya dari bisnis properti di Lisbon, pernah membuatnya merasa seperti ratu, tapi akhirnya meninggalkannya untuk wanita lebih muda, membawa serta potongan hati Sofia yang hancur. Kini, ia tinggal sendirian di apartemen mewah di Bairro Alto, menghadap sungai Tagus yang mengalir tak kenal lelah. Malam-malamnya diisi dengan gelas anggur merah dari kebun keluarganya, tapi rasa kesepian itu seperti kabut yang tak mau hilang. Ia lelah dengan pria-pria kaya yang mendekatinya hanya karena nama keluarga Mendes, lelah dengan pesta elit di mana senyum palsu bertebaran seperti konfeti. Hari ini, setelah operasi, ia merasa lebih lelah dari biasanya, bukan fisik, tapi jiwa. Arif tanpa ragu mendekat. Ia melihat Sofia hampir menjatuhkan map pasien di tangannya, dan dengan insting alami, ia meletakkan troli lalu membantu mengambilnya. Tangan mereka bersentuhan sebentar, dan Arif merasakan kehangatan yang aneh, seperti aliran listrik dari laut ke daratan. Sofia menoleh, matanya bertemu dengan mata Arif yang coklat hangat, penuh ketulusan yang jarang ia temui. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, senyum kecil muncul di bibirnya. Arif, dengan bahasa Portugis campur Inggris yang terbata-bata, mengatakan sesuatu yang sederhana tapi tulus. "Dokter, biar saya bantu. Anda terlihat capek, seperti ombak setelah badai." Kata-katanya, meski sederhana, terdengar seperti puisi bagi Sofia, karena datang dari hati yang murni, bukan dari kata-kata manis yang dibuat-buat. Mereka berjalan bersama di koridor itu. Arif mendorong troli, sementara Sofia beristirahat di sampingnya. Suasana rumah sakit yang sibuk seolah mereda sejenak, digantikan oleh hembusan angin dari jendela terbuka yang membawa aroma bunga jakaranda dari taman luar. Arif mulai bercerita tentang dirinya, suaranya lembut seperti angin musim semi di Indonesia. Ia ceritakan bagaimana ia meninggalkan keluarga miskinnya untuk mencari rezeki di negeri asing ini, bagaimana setiap hari ia berjuang agar bisa kuliah dan membawa perubahan bagi orang tuanya. "Saya datang ke sini dengan mimpi, dokter. Portugal indah, tapi rindu itu seperti hujan deras di musim kemarau," katanya. Kata-katanya mengalir seperti sungai yang jernih, penuh kejujuran. Sofia mendengarkan, hatinya yang rapuh mulai retak sedikit, membiarkan cahaya masuk. Ia tak banyak bicara, tapi tatapannya penuh rasa ingin tahu. Untuknya, Arif seperti angin segar dari timur, membawa aroma rempah dan ketulusan yang hilang di dunia glamornya.
Saat mereka tiba di ruang istirahat dokter, Sofia duduk di sofa empuk dan Arif menyajikan secangkir teh hangat yang ia ambil dari dapur kecil. "Ini untuk Anda, dokter, seperti obat untuk jiwa yang lelah," ucapnya lagi, suaranya seperti melodi fado yang lembut. Sofia tersenyum lebih lebar, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sebuah percikan, kecil tapi hangat, seperti api unggun di malam dingin Portugal. Ia ceritakan sedikit tentang dirinya, tentang bagaimana pekerjaan itu adalah pelariannya dari kesepian, tentang apartemennya yang mewah tapi kosong. Kadang, harta tak bisa mengisi hati yang hampa, seperti botol anggur kosong setelah pesta. Balasnya, kata-katanya penuh nuansa puitis, mencerminkan jiwa seni yang tersembunyi di balik jas dokternya. Pertemuan itu singkat, tapi meninggalkan jejak yang dalam. Arif kembali ke tugasnya, hati berdegup lebih cepat dari biasanya, sementara Sofia memandang punggungnya yang menghilang di koridor. Lisbon, di luar jendela tampak lebih cerah, sungai Tagus seolah berbisik rahasia cinta yang baru lahir. Arif tak tahu bahwa pertemuan tak sengaja itu akan mengubah hidupnya selamanya, dari seorang office boy biasa menjadi bagian dari dunia yang bergelimang harta dan gairah. Tapi di saat itu, ia hanya merasa bersyukur atas ketulusan yang membawanya ke sini dan mungkin kepelukan tak terduga di negeri anggur dan ombak. Seminggu berlalu sejak pertemuan pertama di koridor rumah sakit, tapi bagi Arif rasanya seperti baru kemarin. Setiap kali ia mendorong troli melewati lantai bedah, matanya otomatis mencari sosok Sofia. Kadang, ia hanya melihat sekilas jas putihnya menghilang di balik pintu, kadang Sofia berhenti sejenak, mengangguk kecil atau tersenyum tipis yang membuat jantung Arif berlari kencang. Mereka belum banyak bicara lagi, tapi tatapan mereka sudah mulai saling mengerti. Sofia mulai terbiasa melihat Arif di sudut-sudut rumah sakit dan Arif mulai merasa Lisbon tidak lagi terlalu dingin. Suatu sore, hujan turun deras di luar jendela besar Hospital Dalus. Langit abu-abu menutupi matahari dan suara petir terdengar samar dari kejauhan. Sofia baru selesai operasi panjang lagi. Kali ini transplantasi ginjal untuk seorang pengusaha tua dari Brasil. Tubuhnya capek sekali, kakinya pegal dan kepalanya pening. Saat ia keluar dari ruang operasi sambil melepas sarung tangan, ia melihat Arif sedang mengepel lantai di ujung koridor. Hujan makin deras, dan lampu neon rumah sakit membuat wajah Arif terlihat lebih lembut dari biasanya. Sofia mendekat tanpa banyak berpikir. Ia hanya ingin berterima kasih karena minggu lalu Arif pernah membawakannya teh hangat. Arif berhenti mengepel, menyandarkan alat pel ke dinding, lalu tersenyum seperti biasa. Mereka berdua berdiri di bawah lampu kuning koridor yang sepi. Sofia mengajak Arif ke ruang dokter yang kosong agar tidak kehujanan. Di dalam ruangan kecil itu, hanya ada meja, 2 kursi, dan mesin kopi otomatis. Sofia menekan tombol espresso 2 kali, 1 untuk dirinya, 1 untuk Arif. Mereka duduk berhadapan, aroma kopi Portugal yang pekat memenuhi ruangan. Sofia akhirnya bicara pelan, mengatakan bahwa ia ingin mengajak Arif jalan-jalan di akhir pekan sebagai ucapan terima kasih. Arif kaget, tapi ia langsung mengangguk. Ia tak pernah menolak tawaran baik, apalagi dari orang yang sudah membuat hari-harinya lebih berwarna. Sabtu pagi, matahari kembali bersinar cerah. Sofia menjemput Arif di depan asrama kecilnya di daerah Benfica dengan mobil Audi hitam mengilap. Arif naik dengan pakaian paling rapi yang ia punya, kemeja putih lengan pendek dan celana jeans yang sudah agak pudar. Sofia memakai gaun musim panas warna krem yang membuat kulitnya tampak lebih cerah. Mereka meninggalkan Lisbon menuju selatan ke wilayah Algarve yang terkenal dengan pantainya. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam. Di dalam mobil, musik radio Portugal mengalun pelan. Sofia sesekali menjelaskan pemandangan di luar jendela, ladang zaitun, bukit-bukit hijau, dan desa-desa kecil dengan atap merah. Arif hanya mengangguk dan sesekali bertanya hal-hal sederhana. Ia tak banyak bicara, tapi matanya tak pernah lepas dari Sofia yang sedang mengemudi. Mereka tiba di Praia da Marina sore hari. Pantai itu terkenal karena tebing-tebing batu kapur kuning yang menjulang dan air laut berwarna biru toska. Pasirnya putih lembut dan hampir sepi karena bukan musim liburan puncak. Sofia membawa keranjang piknik kecil berisi roti,
keju, dan sebotol anggur putih dari kebun keluarganya di Douro. Mereka duduk di atas tikar di bawah payung besar. Angin laut meniup rambut Sofia hingga berantakan, tapi ia tak peduli. Setelah makan, mereka berjalan di tepi air. Kaki Arif dan Sofia sama-sama basah karena ombak kecil yang datang dan pergi. Sofia tiba-tiba melepas sandal dan berlari kecil ke arah air yang lebih dalam. Arif tertawa melihat tingkahnya, lalu ikut berlari. Mereka bermain air seperti anak kecil, saling percik sampai baju mereka basah kuyup. Sofia tertawa lepas untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Suara tawanya terbawa angin laut dan Arif merasa dadanya hangat sekali. Matahari mulai turun, langit berubah jadi oranye dan merah muda. Mereka kembali ke tempat tikar, duduk berdampingan sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Sofia membuka botol anggur kedua. Gelas plastik kecil mereka saling bersulang. Arif hanya minum sedikit karena ia tak terbiasa alkohol, tapi Sofia sudah agak merah pipinya. Mereka diam cukup lama, hanya mendengar suara ombak dan burung camar. Tiba-tiba Sofia menggeser posisi duduknya hingga lebih dekat. Bahunya menyentuh bahu Arif. Arif merasakan kehangatan tubuh Sofia yang masih sedikit basah. Ia menoleh dan Sofia juga menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata. Sofia mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh pipi Arif yang mulai ditumbuhi jenggot tipis. Jari-jarinya lembut, sedikit dingin karena angin laut. Arif tak bergerak, ia hanya membiarkan Sofia yang mengambil kendali. Ciuman pertama terjadi begitu saja. Bibir Sofia menyentuh bibir Arif dengan lembut, lalu semakin dalam. Rasa anggur manis bercampur garam laut terasa di lidah mereka. Tangan Arif akhirnya bergerak, memeluk pinggang Sofia yang ramping. Mereka berciuman cukup lama di bawah langit Algarve yang mulai gelap sampai nafas mereka sama-sama tersengal. Malam itu mereka tidak pulang ke Lisbon. Sofia sudah memesan villa kecil tepat di atas tebing Praia da Marinha. Villa itu milik keluarganya, hanya satu lantai dengan teras kayu yang langsung menghadap laut. Di dalamnya hanya ada satu kamar tidur besar dengan tempat tidur king size dan jendela besar tanpa gorden. Bulan purnama menerangi ruangan dengan cahaya perak. Mereka mandi bergantian, lalu duduk di teras sambil minum anggur lagi. Sofia mengenakan kaos putih longgar tanpa bra, dan Arif hanya memakai celana pendek. Angin malam membuat kulit mereka merinding. Tanpa banyak bicara, Sofia berdiri dan menarik tangan Arif masuk ke dalam. Lampu villa dimatikan, hanya cahaya bulan yang tersisa. Malam itu penuh gairah. Tubuh mereka saling menempel, mencari kehangatan satu sama lain. Sofia yang biasanya terkendali di ruang operasi, kini membiarkan diri tenggelam dalam pelukan Arif. Arif dengan segala ketulusannya memberikan semua yang ia punya tanpa meminta apa-apa. Mereka bergerak bersama dalam irama yang alami, seperti ombak yang naik turun di bawah villa. Tangan, bibir, napas, semuanya bercampur. Sofia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa dicintai tanpa syarat. Arif merasakan hal yang sama, rasa diinginkan bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena siapa dirinya. Keesokan paginya, matahari masuk melalui jendela besar. Sofia terbangun lebih dulu. Ia memandang Arif yang masih tertidur pulas, dada naik turun dengan tenang. Ia tersenyum kecil, lalu mencium kening Arif pelan. Arif terbangun, tersenyum. Mereka berpelukan lagi di pagi yang hangat, tanpa kata-kata besar, hanya rasa yang semakin dalam. Mereka kembali ke Lisbon siang harinya. Di dalam mobil, Sofia memegang tangan Arif sepanjang perjalanan. Arif tahu hidupnya sudah tak akan sama lagi. Dari seorang office boy yang hanya ingin bertahan hidup, kini ia punya seseorang yang membuatnya ingin menjadi lebih baik. Sofia juga tahu kesepiannya sudah mulai hilang, digantikan oleh kehangatan seorang pemuda sederhana dari Indonesia. Tapi di balik kebahagiaan itu, benih-benih konflik sudah mulai tumbuh pelan. Beberapa rekan kerja Sofia mulai berbisik-bisik melihat mereka pulang bersama. Foto candid mereka di pantai sudah mulai beredar di grup WhatsApp internal rumah sakit. Dan di suatu sudut kota Lisbon, Ricardo, mantan suami Sofia, baru saja mendapat kabar dari teman lamanya bahwa Sofia terlihat bersama pria Asia yang jauh lebih muda.
Matanya menyipit membaca pesan itu. Ia belum rela kehilangan Sofia, apalagi hartanya yang masih dipegang Sofia. Percikan gairah sudah menyala terang, tinggal menunggu waktu sampai api besar mulai membakar segalanya. Hampir 2 bulan sudah Arif dan Sofia menjalani hubungan yang tak lagi disembunyikan. Mereka tak pernah berpegangan tangan di koridor rumah sakit karena Sofia masih dokter senior dan Arif tetap office boy. Tapi semua orang sudah tahu. Arif sering terlihat naik Audi hitam Sofia pagi-pagi atau Sofia yang turun di depan asrama Arif malam-malam. Gosip menyebar cepat di Hospital Dalus dari perawat sampai petugas keamanan. Ada yang iri, ada yang mengangguk kagum, ada juga yang diam-diam menunggu kapan hubungan itu akan meledak. Sofia tak terlalu peduli, ia merasa hidupnya baru dimulai lagi. Setiap akhir pekan mereka pergi ke tempat baru, kadang ke Sintra yang penuh istana dongeng, kadang ke Cascais yang pantainya lebih tenang, kadang hanya mengunci diri di apartemen Sofia di Bairro Alto dan tak keluar sama sekali. Apartemen itu luas, lantai kayu mengkilap, jendela besar menghadap Sungai Tagus dan jembatan merah yang mirip Golden Gate. Di sana, Arif belajar memasak nasi goreng untuk Sofia, dan Sofia belajar makan pedas tanpa mengeluarkan air mata sambil tertawa. Api di balik tawa itu, Sofia mulai menyimpan pertanyaan kecil di kepalanya. Arif sering menerima telepon malam-malam, berbicara pelan dalam bahasa Indonesia, lalu wajahnya berubah serius. Kadang ia keluar balkon, merokok 1 batang sambil menatap lampu kota. Sofia tak pernah bertanya langsung, tapi ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Arif. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam di restoran seafood kecil di Belém, Sofia mengajak Arif ke villa keluarganya di wilayah Douro Valley. Villa itu lebih besar dari yang pernah Arif lihat. 2 lantai, kolam renang infinity, kebun anggur membentang sampai ke cakrawala. Mereka tiba tengah malam, hanya ditemani penjaga tua yang sudah mengenal Sofia sejak kecil. Sofia membuka pintu utama, menyalakan lampu-lampu temaram, lalu membawa Arif langsung ke ruang keluarga yang penuh foto-foto masa kecilnya. Di sana, untuk pertama kalinya, Sofia menceritakan semua tentang Ricardo. Ia menunjukkan foto pernikahan mereka 8 tahun lalu. Sofia berbaju pengantin putih di kebun anggur yang sama, Ricardo tampan berjas hitam, tersenyum lebar. Ia ceritakan bagaimana Ricardo dulu sangat perhatian, membelikannya mobil, perhiasan, liburan ke Maldives setiap tahun. Tapi perlahan-lahan Ricardo berubah. Ia mulai pulang larut, berbohong, sampai akhirnya Sofia menemukan pesan-pesan mesra dengan sekretarisnya yang berusia 23 tahun. Perceraian berjalan cepat karena Sofia punya pengacara keluarga yang kuat, tapi hati Sofia hancur berkeping-keping. Sejak saat itu ia tak pernah lagi percaya pada pria, sampai Arif datang. Arif mendengarkan dengan diam. Ia memegang tangan Sofia erat-erat sepanjang cerita. Ketika Sofia selesai, ia hanya memeluk Sofia lama sekali, tanpa kata-kata. Tapi malam itu juga giliran Arif yang akhirnya membuka rahasia besarnya. Mereka pindah ke teras belakang yang menghadap kebun anggur. Bulan purnama lagi-lagi menerangi wajah mereka. Arif menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam, lalu mulai bicara. Ia ceritakan tentang keluarganya di desa kecil dekat Cianjur. Ayahnya sudah tak bekerja lagi karena sakit stroke ringan, ibunya jualan kue keliling, adik perempuannya masih kelas 2 SMA dan pintar sekali. Arif adalah harapan satu-satunya. Semua uang yang ia hasilkan di Portugal dikirim ke rumah, kecuali sedikit untuk makan dan transport. Ia ceritakan bahwa adiknya sebentar lagi harus daftar kuliah kedokteran, tapi biayanya sangat besar. Arif berjanji pada ibunya akan membiayai sampai lulus, makanya ia terima pekerjaan apa saja, termasuk jadi office boy di negeri orang. Sofia terdiam mendengarnya. Ia baru sadar bahwa selama ini Arif tak pernah minta apa-apa darinya, bahkan menolak saat Sofia mau belikan ponsel baru atau sepatu bagus. Arif selalu bilang, "Aku nggak mau kamu pikir aku dekat karena harta." Tapi malam itu, Sofia jadi bertanya-tanya dalam hati, kalau suatu saat Arif butuh uang sangat banyak, apakah ia akan tetap menolak bantuannya?
Keesokan harinya mereka kembali ke Lisbon. Suasana di rumah sakit sudah berbeda. Beberapa perawat mulai menatap Arif dengan sinis. Ada yang sengaja membuang sampah di lantai yang baru saja Arif pel. Supervisor Arif juga mulai sering memanggilnya ke ruangan, bertanya macam-macam. Arif tahu ada yang salah, tapi ia tetap kerja seperti biasa. Malam itu, ketika Sofia sedang dinas jaga malam, seorang pria tinggi berjas mahal masuk ke lobi rumah sakit. Ia memakai kacamata hitam meski sudah malam, sekalipun. Petugas resepsionis langsung tegang mengenali wajah itu. Ricardo Mendes, mantan suami Sofia, datang tanpa pemberitahuan. Ia langsung naik ke lantai bedah, mengetuk pintu ruang dokter dengan keras. Sofia membuka pintu, wajahnya langsung memucat melihat Ricardo berdiri di depannya. Ricardo masuk tanpa diundang, menutup pintu, lalu bicara dengan nada dingin. Ia sudah tahu semua tentang Arif. Ia tahu Arif tinggal di asrama murah, tahu Arif kirim uang ke Indonesia setiap bulan, tahu Arif cuma office boy dengan gaji kecil. Ricardo tersenyum sinis, lalu mengeluarkan amplop tebal dari jasnya. Ia bilang ia bisa memberi Arif uang yang cukup untuk biaya kuliah adiknya 10 tahun ke depan, asalkan Arif mau menghilang dari kehidupan Sofia. Sofia marah besar. Ia lempar amplop itu ke lantai, suruh Ricardo keluar. Tapi Ricardo tak langsung pergi. Ia tinggalkan satu kalimat dingin. "Kamu akan menyesal kalau tetap sama dia. Aku masih punya banyak cara." Setelah Ricardo pergi, Sofia duduk lemas di kursi. Ia langsung telepon Arif yang sedang tidur di asrama. Arif datang dalam 30 menit, masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Sofia ceritakan semuanya sambil menangis. Arif hanya memeluk Sofia, tapi di dalam hatinya ia mulai takut. Ia tahu Ricardo bukan orang sembarangan. Di Lisbon, nama Ricardo Mendes berarti koneksi, uang, dan kekuasaan. Beberapa hari berikutnya, Arif mulai merasakan tekanan nyata. Supervisor memanggilnya lagi. Kali ini mengatakan ada keluhan dari pasien VIP bahwa lantai kamarnya kurang bersih. Padahal Arif tahu itu bohong. Ia tetap diam, tapi hatinya gelisah. Malam itu, saat Arif dan Sofia sedang makan malam di apartemen, telepon Arif berdering. Ibunya dari Indonesia menangis di ujung sana. Ayahnya masuk rumah sakit lagi, biaya sudah membengkak. Adiknya terancam tak bisa ikut ujian karena SPP belum dibayar. Arif mati-matian tenangkan ibunya, janji akan kirim uang dalam 2 hari. Setelah telepon ditutup, Arif duduk diam di sofa, wajahnya pucat. Sofia melihat semua. Ia tahu saatnya telah tiba. Ia duduk di sebelah Arif, pegang tangannya, lalu bilang ia siap membantu berapapun yang dibutuhkan. Tapi Arif menggeleng pelan. Ia tak mau Sofia merasa ia hanya memanfaatkan. Ia bilang ia akan cari cara sendiri. Di luar jendela apartemen, lampu-lampu Lisbon berkelap-kelip seperti biasa, tapi malam itu terasa lebih gelap. Rahasia-rahasia sudah terbuka semua, tapi badai yang lebih besar baru akan datang. Ricardo belum menyerah, dan Arif tahu pilihannya semakin sempit. Cinta dan harga diri bertabrakan di dalam dadanya, sementara Sofia hanya bisa memeluknya erat-erat, takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh lagi. Hujan deras mengguyur Lisbon selama 3 hari berturut-turut. Langit kelabu, jalanan basah, dan udara dingin menusuk tulang. Arif berjalan pulang dari rumah sakit dengan payung kecil yang sudah bolong di beberapa tempat. Seragam birunya basah kuyup karena angin meniup air dari segala arah. Di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran. Bagaimana caranya mengirim uang ke Indonesia dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa meminjam dari Sofia. Pagi itu supervisor memanggilnya lagi. Kali ini bukan cuma peringatan, ada surat resmi. Arif diberhentikan sementara tanpa gaji karena keluhan berulang dari pasien VIP. Arif tahu siapa yang mengatur semuanya. Nama Ricardo tak tertulis di surat, tapi baunya terasa sampai ke lorong-lorong rumah sakit. Arif menandatangani surat itu tanpa protes. Ia hanya mengambil tas kecilnya, mengucap terima kasih pada beberapa teman yang masih berani menyapa, lalu keluar dari Hospital Dalus untuk terakhir kalinya. Sofia mendapat kabar sejam kemudian. Ia sedang di tengah operasi, tapi ia tetap keluar dari ruang bedah, melepas sarung tangan, dan langsung menelpon Arif.
Arif hanya bilang ia baik-baik saja dan akan cari kerja baru. Suaranya datar, tapi Sofia tahu Arif sedang menahan sesuatu yang besar. Malam itu Sofia pulang lebih awal. Apartemennya terasa lebih sepi dari biasanya. Arif duduk di sofa, menatap ponsel dengan layar retak. Ia baru saja menghitung ulang semua tabungannya. Masih kurang separuh dari yang dibutuhkan untuk rumah sakit ayahnya dan SPP adiknya. Ia sudah coba hubungi teman-teman di Indonesia, tapi tak ada yang bisa pinjamkan sebesar itu dalam waktu singkat. Sofia masuk, langsung duduk di sebelahnya dan memeluk dari samping. Ia tak bicara apa-apa dulu, hanya membiarkan Arif bersandar di bahunya. Setelah beberapa menit, Sofia mengambil dompetnya, mengeluarkan kartu platinum dan meletakkannya di meja. Ia bilang, Arif tinggal gesek saja, berapapun yang dibutuhkan. Arif menatap kartu itu lama, lalu menggeleng pelan. Ia bilang ia masih punya harga diri. Sofia tak memaksa lagi, tapi matanya berkaca-kaca. Keesokan paginya, ketika Sofia masih tidur, Arif bangun pelan. Ia meninggalkan secari kertas di meja makan. "Aku pergi cari jalan sendiri, jangan khawatir, aku sayang kamu." Ia membawa tas ransel kecil, paspor, dan sisa uang tunai yang ada. Ia tak tahu kemana, tapi ia tahu ia tak mau jadi beban. Hujan masih turun ketika Arif naik kereta ke utara. Ia memilih Porto dulu, kota kedua terbesar di Portugal, berharap bisa dapat kerja serabutan di pelabuhan atau restoran. Di dalam kereta yang dingin, ia terus memandang jendela. Pemandangan kebun anggur basah oleh hujan berlalu cepat. Ia merasa seperti melarikan diri, tapi juga seperti melindungi Sofia dari masalah yang ia bawa. Sementara itu, Sofia terbangun dan langsung panik membaca catatan Arif. Ia telepon berkali-kali, tapi ponsel Arif mati. Ia hubungi semua teman Arif yang ia kenal, tapi tak ada yang tahu. Sofia akhirnya menelpon pengacara keluarganya, meminta bantuan mencari keberadaan Arif. Dalam waktu 3 jam, ia tahu Arif naik kereta ke Porto. Sofia tak pikir panjang. Ia ambil kunci mobil Range Rover putihnya, pakai mantel hujan, dan langsung nyetir ke utara sendirian. Di jalan tol yang licin karena hujan, Sofia menangis sambil mengemudi. Ia marah pada Arif yang pergi begitu saja, tapi lebih marah pada dirinya sendiri karena tak bisa membuat Arif percaya bahwa ia benar-benar mencintainya, bukan hartanya. Arif tiba di stasiun São Bento sore hari. Porto lebih dingin dari Lisbon. Ia keluar stasiun, hujan masih mengguyur. Ia berjalan tanpa tujuan, masuk ke kafe kecil, pesan kopi termurah, dan duduk di sudut sambil buka laptop bekasnya. Ia mulai kirim lamaran kerja online ke hotel, restoran, bahkan kebun anggur. Ia juga telepon ibunya, bilang ia baik-baik saja dan uang akan segera dikirim. Ibunya menangis, tapi Arif tetap tegar. Malam itu, Arif tidur di hostel termurah yang ia temukan. Kamar berisi 8 tempat tidur susun, bau kaos kaki, dan asap rokok. Ia berbaring di ranjang atas, menatap langit-langit retak, dan untuk pertama kalinya merasa benar-benar sendirian di negeri orang. Sofia sampai di Porto tengah malam. Ia menginap di hotel bintang 5 yang biasa ia pakai kalau ke sana, tapi tak bisa tidur. Pagi-pagi, ia mulai keliling kota dengan mobilnya, mencari wajah Arif di mana-mana. Ia ke stasiun, ke pelabuhan, ke pasar ikan, bahkan ke masjid kecil yang pernah Arif ceritakan. Tak ada hasil. Hari ketiga, Sofia hampir menyerah. Ia duduk di tepi sungai Douro, menatap air keruh yang mengalir deras karena hujan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Foto Arif sedang menurunkan kotak-kotak anggur di sebuah gudang kecil di pinggiran kota. Pengacara keluarga Sofia akhirnya menemukannya. Arif bekerja kasar di salah satu kebun anggur milik teman Ricardo, tanpa tahu pemilik sebenarnya. Sofia langsung mengemudi ke sana. Gudang itu besar, bau anggur fermentasi menyengat. Ia masuk tanpa izin, melewati pekerja-pekerja yang menatap heran. Di ujung gudang, ia melihat Arif sedang mengangkat kotak berat. Bajunya basah keringat, wajahnya kurus dalam 3 hari. Sofia berlari mendekat, memanggil namanya keras-keras. Arif menoleh,
kaget sekali melihat Sofia berdiri di depannya dengan mantel hujan menetes-netes. Ia letakkan kotak lalu berdiri diam. Sofia langsung memeluknya erat-erat di tengah gudang yang bau anggur itu. Arif tak bergerak dulu, lalu akhirnya balas memeluk, kepalanya bersandar di bahu Sofia. Mereka keluar dari gudang, duduk di tangga beton yang basah. Hujan sudah reda, hanya gerimis kecil. Sofia akhirnya bicara panjang. Ia bilang ia tak peduli harta, tak peduli orang bilang apa. Ia hanya tak mau kehilangan Arif. Ia bilang ia sudah hubungi bank, uang untuk keluarga Arif sudah ditransfer pagi ini. Bukan pinjaman, bukan sedekah, tapi hadiah dari orang yang mencintainya. Arif menatap Sofia lama. Air mata akhirnya jatuh juga dari matanya yang selama ini ditahan. Ia bilang ia takut kalau menerima uang itu, orang akan bilang ia hanya pemburu harta. Sofia balas, biar orang bilang apa, yang penting aku tahu kamu tulus, dan aku juga tulus. Saat itu juga, dari balik gudang muncul Ricardo dengan 2 orang keamanan berbadan besar. Ia sudah tahu Sofia datang. Ia tersenyum sinis, bilang ini baru permulaan. Ia ancam akan buat Arif tak bisa kerja dimanapun di Portugal, bahkan Eropa, kalau tak mau pergi sekarang juga. Ia sudah siapkan cek 10 juta euro di dalam mobil, cukup untuk membuat keluarga Arif hidup enak selamanya. Arif berdiri menatap Ricardo tajam. Ia ambil cek itu, lihat nominalnya, lalu sobek di depan muka Ricardo menjadi serpihan-serpihan kecil yang berterbangan di tiup angin. Ia bilang ia lebih memilih kelaparan daripada menjual harga dirinya. Sofia berdiri di samping Arif, pegang tangannya erat-erat. Ricardo marah besar. Ia suruh 2 orang keamanannya maju, tapi Sofia angkat ponselnya, tunjukkan ia sedang merekam semuanya. Ia bilang kalau sampai Arif disentuh, video ini akan langsung dikirim ke media dan polisi. Ricardo mundur selangkah, wajahnya merah padam. Ia akhirnya pergi dengan mobilnya, ban berdecit keras di aspal basah. Hujan sudah benar-benar berhenti. Langit mulai terang di ufuk timur. Arif dan Sofia kembali ke mobil Sofia, basah kuyup tapi lega. Di dalam mobil yang hangat, Arif akhirnya tersenyum lagi. Ia bilang terima kasih, bukan karena uangnya, tapi karena Sofia mau susah-susah mencarinya sampai ke Porto. Mereka memutuskan pulang ke Lisbon malam itu juga. Di tengah jalan, Arif pegang tangan Sofia yang sedang nyetir. Ia bilang, mulai hari ini, ia tak akan lari lagi. Apapun yang akan datang, mereka hadapi bersama. Di belakang mereka, Ricardo duduk di kantornya yang gelap, menatap foto lama pernikahannya dengan Sofia. Ia tahu, ia sudah kalah ronde ini, tapi ia masih punya 1 kartu terakhir yang belum dimainkan. Tapi itu cerita untuk lain waktu. Sementara itu, di mobil yang melaju kencang menuju selatan, Arif dan Sofia hanya saling pandang dan tersenyum. Hujan sudah berhenti. Jalan di depan mereka mulai terlihat terang. Hujan benar-benar berhenti keesokan harinya. Langit Lisbon kembali biru cerah. Seolah Portugal sendiri ingin memberi hadiah pada Arif dan Sofia setelah badai yang panjang. Mereka tiba di apartemen Sofia pagi-pagi sekali. Langsung mandi air panas bergantian, lalu tidur pula sampai siang. Ketika bangun, mereka hanya berbaring di ranjang besar, saling memandang tanpa banyak bicara. Tak perlu kata-kata lagi, semua sudah jelas. 2 hari kemudian, kabar baik datang dari Indonesia. Uang yang Sofia transfer sudah sampai. Ayah Arif keluar dari rumah sakit. Adiknya bisa ikut ujian masuk universitas tanpa beban. Ibunya menangis bahagia dan minta bicara sama calon menantu yang tak pernah ia lihat wajahnya. Sofia tersipu mendengar suara ibu Arif, lalu menjawab dalam bahasa Inggris campur Indonesia yang lucu. Arif hanya tertawa melihat wajah Sofia yang merah. Ricardo tak langsung menyerah. Ia masih coba main belakang, membatalkan kontrak rumah sakit dengan beberapa supplier, mengancam akan tarik investasi dari Hospital da Luz kalau Sofia tidak dipindahkan dari jabatan kepala bedah.
Tapi kali ini, Sofia tak lagi sendirian. Ia langsung hubungi ayahnya sendiri, pemilik saham terbesar di beberapa rumah sakit dan perusahaan anggur terkenal. Dalam satu pertemuan tertutup, ayah Sofia mengeluarkan dokumen lama yang membuktikan Ricardo pernah melakukan penggelapan pajak besar-besaran saat masih menikah. Dokumen itu cukup untuk membuat Ricardo diam selamanya. Ricardo akhirnya mengangkat tangan. Ia pergi ke Dubai 2 minggu kemudian, tak pernah kembali ke Portugal lagi. Arif tidak lagi jadi office boy. Sofia mengajaknya ikut mengelola salah satu kebun anggur keluarga di Lamego, wilayah Douro Valley. Awalnya Arif ragu, ia merasa tak pantas. Tapi Sofia bilang, ia butuh orang yang bisa dipercaya 100% dan tak ada orang lain yang lebih ia percaya selain Arif. Arif mulai belajar dari nol, cara memangkas tanaman, mengikuti musim, memantau tingkat gula anggur, sampai mencampur rempah Indonesia ke dalam salah satu varian anggur putih baru. Hasilnya luar biasa. Anggur rasa jahe dan serai itu langsung laku keras di pasar Asia dan bahkan masuk restoran bintang Michelin di Lisbon. Setahun berlalu dengan cepat, Arif sudah lancar berbahasa Portugis meski logatnya masih kental Jawa Barat. Ia juga mulai kuliah teknik secara online dari universitas di Porto, dibayar dari hasil kebun anggur yang kini ia kelola bersama Sofia. Keluarga Arif akhirnya bisa datang ke Portugal. Ibu, ayah, dan adik perempuan yang sudah jadi mahasiswa kedokteran tahun pertama. Mereka menginap di villa besar Sofia selama sebulan penuh, makan nasi goreng tiap malam, dan belajar cara minum port wine tanpa mabuk. Pernikahan digelar di akhir musim panen, tepat di tengah-tengah kebun anggur yang hijau membentang. Sofia ingin upacara sederhana, tapi keluarga dan teman dekat saja, tidak lebih dari 100 orang. Tapi berita menyebar cepat, akhirnya tamu datang hampir 200, dokter-dokter dari rumah sakit, pekerja kebun, tetangga desa, bahkan beberapa teman Arif sesama imigran Indonesia yang kini punya usaha kecil di Lisbon. Hari itu cerah sekali, langit biru tanpa awan, angin sepoi-sepoi membawa aroma anggur matang. Meja-meja panjang ditata di antara baris-baris tanaman anggur. Dekorasi hanya bunga liar dan lampu-lampu kecil yang akan menyala malam nanti. Sofia memakai gaun putih sederhana tanpa lengan, rambutnya dibiarkan tergerai dengan mahkota bunga kecil. Arif memakai beskap hitam lengkap dengan belangkon yang dibawa khusus dari Indonesia. Wajahnya tegang sejak pagi karena takut salah langkah, tapi matanya berbinar setiap kali melihat Sofia. Upacara dimulai sore hari. Ayah Sofia yang memimpin janji pernikahan karena ia juga hakim kehormatan di kota kecil itu. Ketika tiba saatnya tukar cincin, Arif mengeluarkan kotak kecil dari saku. Cincin itu bukan berlian besar, hanya emas putih tipis dengan ukiran huruf Arab kecil yang artinya selamanya. Sofia pernah bilang ia tak suka batu besar-besar. Arif ingat betul. Sofia menangis pelan saat cincin itu masuk ke jarinya. Setelah resmi jadi suami istri, pesta dimulai. Meja penuh makanan campuran. Ada bacalhau ala Portugal, ada sate ayam dan rendang yang dimasak ibu Arif sendiri, ada pastel de nata dan klepon bikinan tetangga Indonesia di Lisbon. Musik fado mengalun pelan dulu, lalu berganti dangdut koplo ketika teman-teman Arif mengambil alih sound system. Semua orang tertawa melihat dokter-dokter senior ikut joget poco-poco. Malam semakin larut, lampu-lampu kecil sudah menyala semua, membuat kebun anggur seperti lautan bintang di darat. Arif dan Sofia menyelinap keluar dari keramaian, berjalan pelan di antara tanaman anggur yang tinggi. Mereka berhenti di ujung bukit kecil, tempat biasanya mereka duduk dulu saat masih pacaran. Di bawah sana, pesta masih ramai, suara tawa dan musik terdengar samar. Sofia bersandar di dada Arif. Arif memeluknya dari belakang, dagunya bertumpu di kepala Sofia. Mereka diam cukup lama, hanya mendengar suara jangkrik dan angin malam. Sofia akhirnya berbalik, menatap Arif, lalu menciumnya pelan. Ciuman itu lembut, penuh rasa syukur, tak lagi terburu-buru seperti dulu di pantai Algarve. Sekarang, mereka punya seumur hidup.
2 tahun kemudian, rumah besar di Douro Valley sudah ramai. Ada tawa anak kecil berlari di teras memanggil "Papai" dalam aksen campur Indonesia-Portugal yang lucu. Anak pertama mereka, perempuan, diberi nama Laila Mendes Putri. Rambutnya ikal coklat seperti Sofia, matanya hitam pekat seperti Arif. Sofia tetap praktik bedah 2 hari seminggu di Lisbon, sisanya di rumah atau di kebun. Arif sudah jadi general manager seluruh kebun anggur keluarga Mendes, bahkan membuka cabang kecil di Bali untuk ekspor langsung. Kadang, saat malam sepi, mereka masih suka duduk di tempat yang sama di ujung bukit. Arif membawa 2 gelas anggur buatan mereka sendiri, varian jahe serai yang kini jadi favorit pasar. Mereka bersulang pelan, lalu tertawa mengingat masa-masa dulu. Arif yang datang dengan koper usang, Sofia yang kesepian di apartemen mewah, hujan deras di Porto, cek 10 juta euro yang disobek, dan malam pertama di villa tepi laut. Sofia pernah bertanya, "Kalau dulu aku tidak ke Porto mencari kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Arif selalu jawab sama, "Aku pasti pulang cari kamu lagi, cuma butuh waktu lebih lama." Sofia hanya tersenyum lalu mencium Arif lagi. Di bawah langit Portugal yang penuh bintang, di tengah kebun anggur yang hijau, seorang office boy dari Cianjur dan dokter bedah pewaris kekayaan besar memilih hidup sederhana di tengah kemewahan. Mereka tak lagi punya rahasia satu sama lain. Mereka tak lagi takut kehilangan. Yang tersisa hanya rasa syukur setiap pagi saat bangun dan janji setiap malam sebelum tidur. Apapun yang datang nanti, mereka hadapi berdua. Lisbon tetap berdiri cantik di kejauhan, Sungai Tagus tetap mengalir tenang, tram kuning masih berderit di bukit-bukit. Tapi di suatu sudut Douro Valley, ada rumah besar dengan tawa anak kecil, aroma nasi goreng bercampur anggur manis, dan 2 orang yang pernah bertemu hanya karena troli peralatan medis di koridor rumah sakit. Mereka tahu, cinta tak selalu datang dengan cara yang mudah, tapi kalau sudah datang, ia akan bertahan selamanya.